Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari Minggu. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat memuji nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan, Engkau sucikan kami Tuhan, supaya kami boleh memuji nama-Mu dengan hati kami Tuhan. Ini adalah kerinduan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini, Engkau urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhanlah kekuatan dan batuku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan berkat perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan berkat perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh,
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku tahu Yesus, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau Tuhan kekuatan hidupku, bersamamu ku takkan goyah. Kau setia menopangku. Kau Tuhan perisai hidupku, karya-Mu nyata di hidupku. Kau setia menuntunku. Bersamamu ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau sertaku. Yesus, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Bersamamu ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku tahu Yesus, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Bersamamu ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku tahu Yesus, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Bapa, kami mengucap syukur. Kiranya kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Biarkanlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, buka mata hati dan telinga kami untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami,
Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom jemaat Galilea yang kami kasihi, dan juga para pendengar yang mendengarkan yaitu siaran ini. Terlebih dahulu sebelum saya mulai dengan membawakan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu, atas perkenanan-Mu, atas kesempatan yang pada saat ini Engkau izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu. Oleh karena itu terlebih dahulu Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan bibir lidah hamba-Mu, dan Engkau buka hati para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan kami siap mendengar kebenaran daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang kami kasihi, tema pada hari ini adalah yaitu pemulihan kasih di Kana. Saya ambil dari ayat Mas, Injil Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Perjamuan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawa, dan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Shalom saudara yang kami kasihi. Di dalam bagian terakhir dari pembacaan tadi dikatakan, dan itu dikatakan sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah saudara, kalau kita lihat, inilah yang pertama kali dibuat. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat yang mungkin sangat spektakuler, seperti membelah laut kosong? Nah saudara, itulah sesuatu yang sangat wah, yang sangat mengagumkan sekali. Tetapi perkara yang sepele sekali seakan-akan. Air yang tawar diubah jadi air anggur yang manis. Nah, mengapa saudara ini dikatakan yang pertama? Nah, kalau dikatakan yang pertama, tentu ini adalah sesuatu yang sangat esensial. Sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan pernikahan daripada orang-orang percaya. Nah, kasusnya apa saudara? Kasusnya adalah kehabisan air anggur. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu dari kata Kana. Kana itu kata Yunani yang berasal dari Ibrani, yaitu Kana. Kana itu artinya tempat alang-alang. Saudara bisa bayangkan alang-alang itu sesuatu yang tanaman yang kelihatannya rindang, hijau, tapi kosong. Tetapi tidak ada artinya, tidak ada buahnya, itu alang-alang. Nah,
Di sini kita lihat dalam perjamuan nikah atau perjamuan kawin itu ada kasus yang merupakan satu masalah yang sangat penting, yaitu air anggur itu habis. Nah, adat pada waktu zaman itu, saudara, kalau air anggur itu habis, itu berarti tandanya pesta itu bubar, akan selesai. Nah, inilah sesuatu yang runyam. Kalau kita sekarang interpretasikan itu dalam sebuah pernikahan. Nah, anggur, saudara, anggur itu satu gambaran atau simbol daripada kasih. Nah, dalam sebuah hidup nikah, dalam pernikahan, kalau air anggur itu habis atau mulai pudar dan akhirnya itu habis, apa yang terjadi, saudara? Selalu terjadi pertengkaran, selalu terjadi percekcokan karena kasih itu tidak ada. Nah, kasih itu menutupi segala-galanya, saudara. Saudara ingat, Anda mulai dari pacaran. Nah, kalau itu secara alamiah, maksudnya bukan dijodoh-jodohkan, nah saudara akan merasakan sesuatu yang indah. Saya pun seringkali berkata kepada istri saya pada waktu awal ketemu, nah saudara, itu sesuatu yang sangat-sangat indah. Nah, saudara yang kami kasihi, kita lihat, saudara, kalau anggur itu dikatakan akan habis atau sudah habis. Nah, artinya kasih dalam sebuah hidup pernikahan itu adalah sudah pudar, sudah tidak ada. Nah, saudara, kalau masih ada kasih, masih ada kata maaf, ada kata sayang dan sebagainya. Tapi kalau kasih itu sudah pudar, itu sesuatu yang sangat-sangat, yaitu bahaya sekali. Nah, saudara, kita lihat manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Nah, kita lihat bagaimana mereka itu, yaitu karena keserakahan mereka, makan buah larangan, mereka melanggar perintah daripada Allah. Dan mereka itu berarti tidak mengasihi Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Nah, inilah kenapa mereka diusir. Nah, kita lihat, saudara, di sini kasih dalam perjamuan nikah di Kana itu dikatakan air anggur itu habis. Nah, kita lihat, saudara, dalam kondisi perjamuan nikah di Kana ini ternyata mungkin banyak sekali terjadi dalam kehidupan nikah daripada anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana pada waktu mungkin krisis karena corona. Kalau di Semarang mungkin krisis ditambah lagi karena banjir. Nah, macam-macam, saudara, banjir dan corona belum habis, tambah lagi banjir. Wah, itu sesuatu yang seakan-akan bertumpuk-tumpuk. Nah, saudara yang kami kasihi, kemana engkau itu lari? Kemana engkau itu minta pertolongan? Di saat-saat engkau yaitu mengalami kondisi krisis. Apakah hanya secara yaitu engkau lakukan karena anjuran mungkin kata orang dan sebagainya? Tapi kita melihat bagaimana kalau engkau mendengar perkataan Tuhan, engkau mempercayai firman Tuhan, nah disitulah mujizat akan terjadi. Kita lihat tadi bahwa perjamuan nikah di Kana itu sesuatu yang sudah ada di ujung tanduk. Nah, sudah mintip-mintip akan cerai, akan bubar, pestanya akan bubar. Tapi kita melihat bagaimana ada solusi yang luar biasa. Nah, mari pada hari ini kita mau cari solusi apa yang mungkin sangat berguna bagi keluarga-keluarga yang mungkin sudah ada di ujung tanduk. Engkau selalu mengalami cekcok. Nah, engkau selalu mengalami pertengkaran satu dengan yang lain. Bahkan akhirnya mungkin juga tidurnya mulai pisah. Nah, saudara yang kami kasihi, mari
Biarlah saudara jangan pakai kekuatanmu sendiri. Mari kita mau datang kepada Dia, datang kepada Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kita melihat bagaimana solusinya. Ayat yang ketiga saya akan bacakan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, huruf besar, mereka kehabisan anggur. Nah saudara, yang pertama, ada seorang pemerhati. Pemerhatinya di sini adalah Ibu Yesus atau Ibu Maria. Ibu Maria itu melihat di Kana ini ada sesuatu yang janggal, yaitu mereka kekurangan anggur. Dan Ibu Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yang pertama saudara, ada yang lapor kepada Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Ibu Maria ini pemerhati. Nah, bagaimana pada saat ini? Apakah saudara-saudara Anda yang percaya kepada Tuhan, mungkin engkau satu saat engkau jadi pemerhati? Engkau melihat, oh mungkin saudaramu dalam Tuhan, dalam keadaan krisis, tapi engkau berdiam diri saja. Nah, itu tidak benar saudara. Mari, kalau engkau melihat saudara seimanmu saat-saat ini sedang mengalami krisis di dalam kehidupan nikah mereka, mari, sebagaimana Ibu Yesus yang dikatakan mulai bertindak, Ibu Yesus mulai lapor bukan kepada orang lain, lapor kepada Tuhan Yesus. Nah, mari saudara, siapa itu saya tidak tahu. Nah, siapa orang-orang yang mungkin engkau lihat, oh sedang mengalami krisis? Mungkin saudaramu seiman dan sebagainya, rumah tangganya sedang cekcok terus, mengalami krisis dalam rumah tangga. Nah, biarlah engkau punya hati, engkau datang, engkau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, inilah si A, si B, inilah keluarga yang sedang mengalami cekcok, yang sedang mengalami krisis. Nah, itu baru saudara, orang Kristen yang ambil bagian, yang berperan. Mari saudara yang kami kasihi. Nah, di sini kita melihat ayat yang keempat. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Nah, Tuhan Yesus meresponi, mau apakah engkau daripadaku. Ada seorang, yaitu Ibu Yesus sendiri yang terbeban kepada mempelai di Kana. Nah, Yesus langsung meresponi, mau apakah engkau daripadaku. Dikatakan saatku belum tiba. Walaupun Tuhan Yesus belum dipermuliakan, tapi kita melihat ada orang yang terbeban, yaitu untuk keluarga, untuk sebuah keluarga. Mari saudara yang kami kasihi, biarlah pada hari ini kita juga mau jadi orang-orang yang punya beban, yang mau yaitu menyatakan, menunjukkan orang-orang yang mungkin saat-saat ini sedang dalam krisis, rumah tangga yang sedang mengalami krisis. Nyatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, inilah keluarga A, inilah keluarga B yang butuh pertolonganmu, yang butuh jamahanmu. Yang kedua saudara, ayat yang kelima saya bacakan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Yang kedua saudara, poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ada pelayan-pelayan. Untuk mujizat ini bisa terjadi saudara, dibutuhkan unsur pelayan. Nah, pelayan ini bukan dalam tanda petik secara letter luck, secara huruf pelayan, tapi adalah suami istri atau pasangan yang punya hati sebagai hamba. Pelayan itu hamba saudara. Nah, seringkali pada saat kami suami istri, saya sama istri besuk, nah di situ istri saya biasanya yang lebih akan tanya bagaimana
yaitu tentang mereka. Nah, biasanya kalau salah satu yaitu mungkin istrinya atau salah satu masih punya beban untuk pernikahan mereka. Di situ ada satu harapan. Nah, saudara yang terkasih, nah kita lihat di sini hamba, yaitu adalah orang-orang yang siap melakukan perintah. Baik itu suami, baik itu istri. Nah, mari pada saat ini, kalau firman Tuhan di dalam pernikahan itu sudah diajarkan bagaimana suami maupun istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Nah, inilah perintah firman Tuhan. Di dalam setiap pernikahan, upacara pernikahan, ada janji nikah. Nah, di situ mereka harus janji di hadapan Tuhan. Mereka harus, yaitu bersumpah di hadapan Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk mentaati perkataan Tuhan. Nah, kita lihat bahwa inilah yang dikatakan sebenarnya pasangan di dalam Kristus. Mereka harus tunduk, mereka harus taat kepada apa? Kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini saudara, kalau mungkin ada di antara para pendengar jemaat yang kami kasihi, yang engkau mungkin hari-hari ini sedang mengalami krisis di dalam kehidupan nikah saudara, mari, jangan saling menyalahkan, tapi marilah introspeksi dirimu masing-masing, dan engkau akan menemukan satu solusi, satu jalan keluar. Kalau engkau mau melihat ke dalam pribadimu masing-masing, di situ engkau akan menemukan, ya Tuhan, aku inilah hamba, aku inilah pelayan. Nah, pelayan itu artinya siap mengerjakan perintah. Suami yang siap mengerjakan perintah Tuhan untuk mengasihi istri. Kemudian istri yang siap melakukan perintah Tuhan, tunduk kepada sang suami. Nah, saudara, kalau masing-masing siap tunduk kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan, maka disitulah mujizat akan terjadi. Pemulihan akan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kemudian, saudara, yang berikutnya, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buah. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Amin. Nah, saudara, saya ulangi, di situ ada 6 tempayan untuk bejana pembasuhan. Saudara, kalau adat orang Yahudi mau masuk ke rumah, di depan pintu itu ada bejana yang tujuannya untuk apa? Untuk membasuh muka, mencuci tangan, mencuci kaki. Akibatnya apa, saudara? Airnya bersih, tapi airnya lama-lama jadi kotor. Nah, 6 tempayan, 6 ini menggambarkan angka manusia. 6 tempayan. Nah, ini berbicara ada angka manusia, di mana tempayan ini berbicara hati. Yang dikatakan hati yang mungkin isinya banyak kotoran, banyak sampah-sampah, banyak mungkin dengan kebencian, kemarahan, mungkin dengan macam-macam. Biarlah pada saat ini, saudara, kalau engkau ingin melihat mujizat itu bisa terjadi dalam hidupmu. Nah, di sini dikatakan, isilah tempayan hatimu. Isilah lebih dulu bejana hatimu dengan apa? Dengan air. Air itulah gambaran firman Tuhan. Saya ingin tanya, bagaimana saudara pendengar jemaat yang kami kasih? Adakah engkau tujukan telingamu untuk perkataan Tuhan, untuk firman Tuhan, agar firman Tuhan itu masuk dalam lubuk hatimu, dan firman itu akan bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan saudara? Bagaimana kebiasaan?
apakah benar engkau sediakan bejanamu, bejana hatimu, yang mungkin seringkali saat-saat yang lalu dipakai untuk diisi dengan perkara-perkara mungkin yang isinya adalah kejengkelan, kepahitan hati, kemarahan, emosi dan sebagainya. Itu engkau simpan selalu dalam lubuk hatimu, dan itu akan keluar pada satu saat, akan meledak keluar. Nah sekarang dikatakan di situ ayat 6 ditunjuk ada 6 tempayan. Angka 6 ini jelas angka manusia. Nah di situ 6 tempayan bejana pembasuhan. Itulah yang ditunjuk oleh firman Tuhan. Itu tidak lain hati daripada orang-orang percaya, yang mungkin seringkali saat-saat yang lalu dipakai untuk diisi dengan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Marilah pada saat ini, biarlah isi dengan air hingga penuh. Diisi dengan air hingga penuh itu artinya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara sudah tunjukkan telinga rohanimu kepada firman Tuhan? Atau engkau seringkali tujukan telingamu kepada kata-kata manusia, dan itu malah memperparah kehidupanmu? Mari, inilah saatnya engkau berubah. Inilah saatnya engkau mengalami sebuah terobosan. Kalau engkau mau mengalihkan, yaitu telingamu, kepada perkataan Tuhan yang engkau dengar mungkin daripada khotbah, dari pendeta, yang mungkin engkau baca itu dari engkau baca Alkitab saudara, mungkin engkau dengar dari televisi, dari apapun. Nah, jikalau engkau buka hatimu, maka dikatakan itu akan masuk dan itu akan mengisi hatimu. Hatimu berubah, bukan isinya sampah-sampah, bukan isinya kotoran-kotoran, mungkin kejengkelan, sakit hati, dan sebagainya, tapi diisi dengan firman, dengan perkataan Tuhan, dan itu akan mengubah kehidupanmu secara total. Nah, kita lihat di sini yang selanjutnya, yaitu bagian yang terakhir. Di sini dikatakan sekarang ayat yang ke-8 dan ke-10. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Nah saudara, di sini dikatakan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, cedoklah air. Cedoklah air itu artinya, cedok itu artinya kalau itu tempayan, cedok itu artinya dengan alat yang tentunya hanya kecil. Diambil air tawar itu, dicedok, dan kemudian dikatakan bawalah kepada pemimpin pesta. Siapa pemimpin pesta kita saudara? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin pesta saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, jikalau engkau telah isi hatimu penuh dengan air, dengan perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan sekarang ambil firman itu. Firman mungkin oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu disembuhkan. Nah ini yang simpel aja saudara, tentang sakit penyakit. Oleh darah Yesus, oleh kuasa Tuhan, sakit penyakitmu disembuhkan. Kalau engkau sakit, engkau ambil ayat itu, engkau katakan, Tuhan, firman-Mu berkata oleh bilur-bilurmu, sakit penyakitku disembuhkan. Saudara mungkin saat ini yang sakit, mungkin dadamu sakit, atau tanganmu, atau bagian tubuhmu yang sakit. Engkau tumpang tangan dan engkau angkat tanganmu. Tuhan, ini adalah firman-Mu, Tuhan.
Ini adalah perkataanmu Tuhan. Oleh bilur-bilurmu sakit penyakitku disembuhkan. Nah, dengan iman saudara, sakit penyakitmu akan disembuhkan. Perempuan yang sakit pendarahan saudara, yang dia menjamah ujung jubah Yesus. Asal aku jamah ujung jumbanya, aku akan sembuh. Berkali-kali dia katakan, asal aku jamah ujung jubah itu ujung jubah, aku akan sembuh. Berkali-kali diucapkan. Dan pada terakhir kalinya dia ada di belakang, dia hanya pegang ujung jubah Yesus, dan dikatakan tenaga itu mengalir keluar. Ada mujizat mengalir keluar, dan seketika dikatakan penyakitnya itu sembuh. Saudara yang kami kasih, bagaimana dengan Anda saat ini? Kalau Anda punya iman, percaya, cedok, ambil perkataan Tuhan yang mungkin saat ini engkau tersentuh dengan firman apa saja. Engkau imani itu, dan kemudian dikatakan engkau angkat tangan, engkau bawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta kita tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan, Tuhan, ini firman-Mu. Aku percaya mujizat akan terjadi. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam keluargaku. Dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Anda percaya, mari. Saat-saat ini kalau saudara mendengar, dan engkau mungkin sedang terbaring, engkau sakit, mari, biarlah imanmu dibangkitkan. Engkau yakin bahwa Tuhan sanggup menjamah orang-orang yang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh. Mereka yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang bisu dapat berbicara. Kuasa Tuhan itu dahsyat, kuasa Tuhan itu luar biasa. Mari saudara yang kami kasih, saat ini mungkin di tengah-tengah pandemi kini, saudara mungkin tidak berdaya. Mungkin itu dalam keluargamu, dalam kesehatan, mungkin dalam bisnismu, engkau sedang mengalami sesuatu yang sangat-sangat, yaitu dalam lembah-lembah siru. Tapi mari, saudara punya Yesus, yang dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari, kita punya bibir lidah yang masih bisa berseru, masih bisa berteriak kepadanya, dan mujizat terjadi. Bagaimana Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara paling dalam pun, di tengah-tengah malam itu mereka itu terkurung bagian tengah dari penjara yang paling dalam. Dan secara manusia, no hope, tidak ada harapan. Yang bisa mereka lakukan, tangan mereka, kaki mereka dipasung, tangan mereka dibelenggu. Mulut mereka tidak dibungkam, saudara. Mulut mereka masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Paulus dan Silas. Dan mujizat dikatakan terjadi. Gempa bumi terjadi. Sendi-sendi penjara itu terbuka, belenggu mereka terbuka. Oh, mujizat terjadi, saudara. Luar biasa sekali. Mari pada saat ini, mungkin kalau keadaanmu seperti keadaan yang demikian, sedang terbelenggu, mari, biarlah engkau yakin bahwa bibir lidahmu masih bisa berseru kepadanya. Kita percaya bahwa air atau firman Tuhan itu memiliki kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Kalau kita kembali lagi kepada perjamuan nikah di Kana tadi. Nah, kita lihat bagaimana pasangan yang mungkin sedang dalam keadaan krisis. Di situ terjadi suatu pemulihan. Dari kata kana, harkana, dari kata alang-alang, itu yang artinya kosong, tidak ada artinya. Tapi kita bisa melihat bahwa di situ kita melihat anggur yang luar biasa. Anggur yang manis itu terjadi. Nah, mari saat ini, kalau engkau sedang mengalami masalah dalam kehidupan nikah saudara, yang pertama, biarlah mungkin ada yang
saat ini terbeban. Mungkin engkau melihat, mungkin saudaramu atau orang lain mungkin melihat, biarlah orang yang terbeban. Nah, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, harus ada hati sebagai hamba yang siap melaksanakan perintah, yang siap menjalankan perkataan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, nah, biarlah yaitu bejana hati kita dipersiapkan agar selalu diisi dengan air firman Tuhan hingga penuh. Segala kotoran-kotoran, sampah-sampah yang seringkali mengotori hati Anda, buanglah, gantilah dengan perkataan Tuhan, dan dikatakan isi sampai penuh. Engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Yang keempat, kalau hatimu sudah penuh dengan firman, cedoklah, ambillah firman Tuhan itu dan bawalah kepada pemimpin pesta atau Tuhan Yesus. Tuhan, inilah janjimu Tuhan. Inilah janjimu Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurmu sakit penyakitku disembuhkan. Bahwa saat tidak ada jalan, Engkau yang akan buka jalan, Engkau yang akan tolong segala masalah. Nah saudara, mari pada saat ini, kalau ada saudara-saudara yang saat ini sedang tergeletak dan berdaya, saya ajak saudara untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah mengakhiri firman. Dan saya ajak setiap Anda, engkau yang membutuhkan, agar mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada malam hari. Kalau Engkau melihat ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang tergeletak, mereka tidak berdaya, mereka kehabisan air anggur. Nah, saat ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Biarlah mereka ini mau mendengar, mereka mau melakukan, mereka mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu akan mengubah kehidupan mereka menjadi satu kehidupan yang baru, yang penuh dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku mengendaru Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kebebasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan jikalau kami boleh tetap ikut ibadah online kembali pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan juga buat firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan untuk kami terus bertumbuh, untuk terus menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Kau melihat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, para pendengar di luar sana Tuhan, yang sedang mendengarkan siaran online ini, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup
untuk memulihkan setiap keadaan mereka Tuhan, yang sanggup untuk memberikan solusi atas setiap permasalahan mereka Tuhan. Jikalau saat ini mungkin ada di antara kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan, yang sedang terbaring tidak berdaya di tempat tidur kami Tuhan, biarlah saat ini Engkau jamah setiap kami Tuhan. Biarlah kesembuhan yang daripadamu turun atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan kami percaya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami telah sembuh. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap kami yang bergumul untuk ekonomi kami Tuhan. Saat ini mungkin kami bergumul bagi bisnis kami. Saat ini kami sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang baru Tuhan. Tuhan, biarlah economic breakthrough Tuhan. Saat ini kami terima Tuhan. Biarlah Engkau berikan economic breakthrough atas setiap kami Tuhan. Bisnis kami yang lesu Engkau pulihkan kembali. Pekerjaan yang sedang kami nantikan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang memelihara setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk keluarga kami Tuhan. Kami mendambakan pemulihan bagi keluarga kami Tuhan. Apapun permasalahan keluarga yang sedang jemaat-jemaat-Mu, yang sedang para pendengar alami Tuhan, biarlah saat ini setiap keluarga-keluarga yang letak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kembali Tuhan. Ada sukacita kembali mengalir dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah pribadi kami, apapun masalah kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, saya ajak untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara sekalian yang telah bergabung bersama dengan kita di acara kebaktian online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.